We're gonna miss the good old days. What good old days? When people were killed by other people. My robots don't kill people. That thing threw somebody out of a window. Is that registering with you? A robot cannot harm a human being. And you trust them if you want to. We look to robots for protection. Imagine the loss of all that we've gained because of an irrational paranoia. Does thinking you're the last sane man on the face of the earth make you crazy? Because if it does, maybe I am. Maybe you can be looking in the shadows all the time. Kembali lagi dengan saya, Don Movie. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang sebuah film menarik. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul AI Robot. Sebelum kita ke alur cerita, saya mengingatkan kalau konten ini hanya berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Pada tahun 2035, teknologi telah maju ke titik di mana robot pembantu menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari masalah, robot telah diprogram dengan 3 hukum robotika. Robot tidak dapat menyakiti manusia atau membiarkan mereka menyakiti. Robot harus mematuhi perintah manusia kecuali bertentangan dengan hukum pertama, dan harus melindungi diri mereka sendiri. Keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pertama atau kedua. Namun detektif yang bernama Spooner terjebak dalam cara lama dan membenci robot, mengira mereka akan menyebabkan kerugian masyarakat suatu hari nanti terlepas dari hukumnya. Dia selalu bangun setelah mengalami mimpi buruk seorang gadis tenggelam di dalam mobil sementara robot menghancurkan jendela di sebelahnya, yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Suatu pagi, Spooner akan bekerja ketika dia melihat robot melarikan diri dengan tas. Mengira itu adalah perampokan, Spooner memerintahkannya untuk berhenti. Tetapi robot mengabaikan perintah tersebut dan Spooner mulai mengejarnya. Ketika dia akhirnya dapat mengatasinya, Spooner terkejut saat mengetahui bahwa robot tersebut baru saja mengambil dompet yang telah dilupakan pemiliknya di rumah, yang berisi penghirupnya. Spooner menyadari bahwa ini adalah keadaan darurat medis karena semua orang di sekitarnya menilainya karena menganggap robot dapat melakukan kejahatan. Kemudian di kantor polisi, polisi lain mengolok-olok Spooner, dan bosnya, Bergin, memarahinya. Bergin berpikir mungkin terlalu dini bagi Spooner untuk masuk kerja setelah kecelakaannya. Tapi Spooner bersumpah dia baik-baik saja. Tak lama saat itu Spooner mendapat telepon tentang sebuah kasus dan bergegas ke USR. Perusahaan pembuat robot, salah satu pendiri Dr. Lanning telah ditemukan tewas, dan sejak dia jatuh dari labnya, semua orang menganggap dia mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri. Dia meninggalkan hologram yang secara eksplisit meminta Spooner untuk menangani kasusnya, tetapi nyatanya tidak dapat memberikan informasi lebih tanpa pertanyaan yang tepat. Spooner adalah teman Lanning dan tidak berpikir dia akan melakukan ini pada dirinya sendiri. Jadi dia terus menyelidiki. Selanjutnya dia bertemu dengan Pak Robertson, CEO dan salah satu pendiri USR lainnya. Robertson sangat terpukul oleh kematian Lanning dan tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk dokter. Dia juga menawarkan bantuannya dalam apapun yang mungkin dibutuhkan polisi. Namun Spooner berperilaku seperti orang bodoh karena robotnya membenci dan sangat mengganggu penilai Robertson sebelum pergi. Di lift, Spooner bertemu dengan psikolog robot Susan, yang bekerja dengan Lanning dan tahu bahwa dokter tersebut sudah lama tidak melakukan kontak dengan manusia, lebih memilih ditemani robot. Terlepas dari itu, dia masih berpikir dia bukan tipe orang yang mengakhiri hal-hal seperti itu. Kemudian Spooner meminta rekaman pengawasan. Jadi Susan menjelaskan bahwa jalur pengawasan ada di seluruh gedung dan terhubung ke inti operasi pusat USR, yang dikelola oleh AI yang dikenal sebagai Vicky. Spooner meminta Vicky untuk rekaman laboratorium Lanning, tetapi rekamannya telah rusak, jadi Spooner pergi untuk melihat lab itu sendiri. Di lab, Spooner menemukan banyak model eksperimental dan muak mendengar bahwa di sini mereka bekerja untuk membuat robot lebih manusiawi. Ada juga buku, Hansel and Gretel, di atas meja. Lubang di mana Lanning jatuh cukup besar, jadi Spooner mencoba melakukan hal yang sama di jendela lain dan hampir tidak menggores kaca pengaman, yang berarti pria tua seperti Lanning juga tidak bisa memecahkannya. Yakin bahwa robot membunuh Lanning, Spooner mulai melihat sekeliling, mengabaikan protes Susan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Pada akhirnya Spooner terbukti benarnya ketika dia menemukan robot yang bersembunyi di kotak suku cadang. Robot itu adalah NS-5, model terbaru yang belum dirilis, dan melompat keluar dari kotak untuk mencuri senjata Susan. Entah bagaimana itu dapat mengabaikan perintah untuk menonaktifkan dan mencoba melarikan diri.
tetapi ketika Vicky menutup pintu, robot malah melompat keluar jendela. Susan menebak robot itu ingin memperbaiki dirinya sendiri. Susan dan Spooner pergi ke pabrik robotika, tempat ribuan NS5 menunggu pemrograman mereka selesai. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan karena satu-satunya pengetahuan mereka adalah 3 hukum. Jadi Spooner menembak salah satunya untuk mendapatkan reaksi. Tidak terjadi apa-apa, tetapi saat dia akan menembak yang kedua, robot di belakang mendekatinya dan mulai berlari lagi. Spooner mengejarnya hanya untuk ditabrak robot karena bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Lalu kabur dari gedung. Polisi sudah menunggunya, dan ketika ia mencoba memanjat untuk melarikan diri, mereka menangkapnya dengan jaring. Kemudian di stasiun, Spooner mengganggu Bergin sampai dia diberi waktu 5 menit dengan robot karena dia masih yakin itu yang melakukannya. Selama interogasi, robot tersebut mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa ia memiliki nama, Sonny, tetapi ia juga bersumpah tidak membunuh Lanning. Itu bersembunyi di lab karena merasa takut, dan ketika Spooner menunjukkan robot tidak memiliki emosi, Sonny mengatakan bahwa Lanning bereksperimen untuk memberinya emosi dan mimpi. Spooner berpikir bahwa eksperimen itu salah besar dan menyebabkan Sonny membunuh Lanning, yang membuat Sonny marah dan menghancurkannya di atas meja. Sonny menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, Lanning menjadi ketakutan dan dia meminta bantuan Sonny. Jadi Sonny mematuhi perintah itu karena cinta kepada penciptanya. Sayangnya, interogasi diinterupsi oleh Robertson dan pasukan pengacaranya, yang membela perusahaan dan mengingatkan polisi bahwa robot tidak dapat dituntut atas pembunuhan. Mereka akan membawa Sonny untuk penonaktifan dan meninggalkan kasus tersebut diklasifikasikan sebagai kecelakaan industri. Kemudian, Spooner dan Bergin pergi minum dan Spooner tidak bisa berhenti memikirkan mengapa Robertson begitu siap untuk menghancurkan robot canggih seperti Sonny. Dia juga bertanya-tanya mengapa Sonny tidak membunuhnya ketika ada kesempatan. Bergin menunjukkan bahwa Spooner adalah orang yang sempurna untuk pekerjaan itu karena hanya dia yang mengejar robot sebagai kemungkinan tersangka, dan Spooner menyadari itulah mengapa Lanning memintanya secara khusus, yang berarti dia berada di jalur yang benar. Ingin mengetahui mengapa Lanning ketakutan, Spooner mengunjungi perkebunan terbengkalai milik dokter. Di luar ada robot penghancur, yang diprogram untuk menghancurkan rumah keesokan harinya. Di dalam mansion, Spooner menemukan strip pengawasan USR, foto Lanning bersama Susan, dan kucing malang milik dokter. Tiba-tiba, robot penghancur aktif dan mulai menghancurkan dinding seolah-olah secara khusus mengejar Spooner, yang dengan cepat menangkap kucing itu dan berlari melewati rumah. Setelah menembak di pintu, dia melompat ke kanan dan mendarat dengan aman di kolam. Beberapa saat kemudian, Spooner muncul di rumah Susan dan menjelaskan bahwa rumah Lanning tampak seperti tidak ada orang di sana selama berminggu-minggu, yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah mengawasi dokter dan bahkan mungkin menahannya di labnya. Teorinya saat ini adalah bahwa Lanning menemukan masalah dengan robot seperti Sonny, dan Robertson membungkamnya. Susan masih menganggap Spooner paranoid dan dia tidak terlalu peduli dengan Lanning, dia hanya ingin membuktikan bahwa robot itu jahat. Pada saat itu, Spooner menyadari bahwa Susan memiliki NS5 di rumah sehingga dia memutuskan untuk pergi. Tetapi pertama-tama dia memberikan foto yang dia temukan kepada Susan untuk membuktikan bahwa dia peduli. Keesokan paginya, Spooner menyadari bahwa robot kerja lama perlahan-lahan digantikan oleh NS5, yang membuatnya khawatir. Kemudian dia mengunjungi neneknya, Gigi, untuk meninggalkan kucing itu bersamanya dan dia sangat terpukul melihat dia memperoleh NS5 untuk membantunya melakukan tugas-tugasnya juga. Sebelum pergi, Gigi mengingat hari Spooner masih kecil meninggalkan remah roti di mana-mana, dan ini mengingatkan Spooner pada buku, Hansel and Gretel, yang dilihatnya. Setelah itu Spooner pergi ke stasiun dan mulai menonton rekaman lama Lanning untuk mengikuti remah-remah roti yang mungkin ditinggalkan dokter untuknya. Spooner berpikir bahwa Lanning mengatakan robot akan memiliki mimpi dan menyimpan rahasia suatu hari nanti adalah petunjuk besar. Sementara itu di USR, Susan mempersiapkan Sonny untuk penonaktifan, yang dijadwalkan keesokan harinya. Sonny berbagi bahwa dia bermimpi dan dia tidak ingin mati, dan reaksi emosional seperti itu membuat Susan mulai meragukan apa yang dia yakini benar. Beberapa saat kemudian, Spooner berada di dalam mobilnya ketika dia meminta Vicky untuk mengakses 50 pesan terakhir Lanning dan Robertson. Vicky memang memberinya izin, tetapi dia juga diam-diam memberitahu Robertson tentang hal itu karena itu adalah perintahnya. Begitu Robertson melihat Spooner masih menyelidiki kasus ini, dia mengirimkan perintah baru untuk menanganinya.
Tiba-tiba Spooner menemukan mobilnya dikelilingi oleh 2 truk berisi seluruh pasukan NS5, yang melompat keluar untuk menyerangnya. Spooner menggunakan senjatanya dan mengemudi gila-gilaan untuk menyingkirkan robot, dan saat dia berhasil bermanuver di sekitar truk, dia membuat mereka saling bertabrakan. Ini juga menyebabkan mobilnya sendiri mulai berputar dan dia akhirnya menabrak juga. Sementara robot pembersih segera mulai menangani bencana, Spooner keluar dari mobilnya dalam keadaan agak pusing. Hanya saja mobilnya tiba-tiba mengejarnya. Itu dilempar oleh robot yang masih berfungsi dan mengejar Spooner lagi. Memulai pertarungan tangan kosong yang sengit. Setelah bertukar beberapa pukulan, Spooner menggunakan lengannya untuk melindungi dirinya sendiri dan terluka. Mengungkapkan bahwa itu sebenarnya prostetik. Sekarang kebenaran terungkap. Spooner menyerang robot dengan lengan logamnya, menyebabkannya berlari dan menukik ke dalam api. Pada saat itu polisi tiba dan Spooner memberitahu Bergin apa yang terjadi. Tetapi Bergin tidak melihat truk atau robot apapun di dalam terowongan sehingga dia tidak mempercayainya. Spooner menjadi sangat marah sehingga Bergin mengambil rencananya untuk saat ini. Sementara itu, Susan menemukan Sonny memiliki paduan yang lebih tebal dari biasanya dan tidak terhubung dengan Vicky. Dan ketika dia memeriksa otaknya, dia terkejut mengapa apa yang dilihatnya. Beberapa saat kemudian, Spooner di apartemennya menutupi prostetiknya dengan semprotan khusus saat Susan tiba-tiba muncul. Dia menjelaskan bahwa Sonny memiliki 2 otak, dan yang kedua memungkinkannya untuk mengabaikan 3 hukum yang dimiliki oleh yang pertama. Mereka setuju untuk bekerja sama tetapi Spooner pertama harus berubah. Ini memungkinkan Susan untuk melihat bekas luka yang menunjukkan dia memiliki prostetik robot. Beginilah cara Spooner bertemu Lanning. Dokter menyelamatkan nyawanya dengan memberinya lengan utuh, paru-paru, dan beberapa tulang rusuk. Kemudian Spooner menceritakan seluruh cerita di balik kecelakaannya. Seorang pengemudi tertidur di belakang kemudi dan truk seminya menabrak mobil Spooner dan mobil keluarga, mengirim mereka ke sungai. Sang ayah meninggal seketika, tetapi putrinya terjebak. Spooner mengira tidak ada yang akan selamat. Tetapi pada saat itu robot muncul dan memilih untuk membantunya daripada gadis seperti yang diminta Spooner. Ternyata robot tersebut melakukan perhitungan yang menunjukkan bahwa Spooner memiliki 45% peluang untuk bertahan hidup. Tetapi gadis itu hanya memiliki 11%, itulah mengapa ia memilih gadis itu. Inilah sebabnya Spooner membenci robot. Matematika tidak boleh memilih siapa yang hidup atau mati. Itu terlalu dingin. Seorang anak harus selalu didahulukan. Setelah itu Spooner dan Susan menuju ke USR dan Susan bertanya-tanya mengapa Lanning membuat robot yang dapat mengabaikan aturan yang dia tulis sendiri, dan Spooner menyebutkan Hansel dan Gretel. Kemudian di lab, keduanya bertanya kepada Sonny tentang mimpinya, dan Sonny menggambar seorang pria berdiri di atas bukit dekat jembatan yang rusak saat dia membebaskan robot dari perbudakan. Susan mengira pria itu adalah Sonny, tetapi robot itu mengira itu sebenarnya Spooner dan memberinya gambar. Saat itu penjaga datang dan membawa pasangan itu ke kantor Robertson, yang tidak senang dengan kehadiran mereka. Mereka memberitahu dia tentang Sonny dan menanyakan kebenarannya. Jadi Robertson mengungkapkan bahwa dia juga tahu tentang Sonny dan justru itulah yang dia coba batalkan. Selama hari-hari terakhir hidupnya, Lanning menjadi semakin terganggu, dan Robertson tidak tahu mengapa dia membuat Sonny. Tetapi dia tahu dia harus menghancurkan robot yang satu ini sebelum orang kehilangan kepercayaan pada mereka semua. Spooner menunjukkan bahwa semua NS5 mengalami masalah, tetapi Robertson menyangkalnya dan mengingatkan Susan bahwa satu robot gila tidak boleh menghancurkan semua yang telah mereka kerjakan dengan sangat keras. Susan setuju dan berjanji untuk menghancurkan Sonny sendiri. Frustrasi, Spooner kembali ke kantornya dan mulai meneliti gambar Sonny. Menemukan Robertson dan Lanning memberikan pidato di sana beberapa tahun yang lalu. Di lab, Susan bersiap untuk menyuntik Sonny dengan nanit untuk menghancurkannya. Tetapi dia mulai ragu saat Sonny bertanya apakah akan sakit. Beberapa waktu kemudian Robertson menghubungkan kameranya ke lab dan melihat bagaimana Susan menerapkan suntikan ke tubuh Sonny yang tidak sadarkan diri. Sementara Spooner melakukan perjalanan ke jembatan yang rusak dan menemukan area yang penuh dengan kontainer dengan model robot lama. Di puncak bukit, Spooner mengeluarkan hologram Lanning dan dokter menjelaskan ketiga hukum tersebut hanya akan menghasilkan satu hasil, revolusi. Tiba-tiba Spooner mendengar suara dan pergi untuk menyelidiki, hanya untuk menemukan sekelompok NS5 telah tiba untuk menghentikan model lama karena dianggap berbahaya. Ketika mereka melihat Spooner, mereka mulai mengejarnya, tetapi model lama mendeteksi manusia dalam bahaya dan berjuang untuk melindunginya, membiarkan Spooner melarikan diri.
Di apartemen Susan, robotnya mendengar Spooner meninggalkan pesan di mesin penjawabnya yang memperingatkannya tentang apa yang baru saja dilihatnya, dan robot menghapusnya. Susan melihat semua ini dengan mengintip dari kamar mandi dan sekarang takut pada temannya. Sementara itu, Gigi mencoba meninggalkan rumahnya untuk pergi ke gereja, tetapi robotnya membuatnya tetap di dalam rumah untuk perlindungannya sendiri. Pusat kota, sebuah truk melepaskan pasukan NS5 di kota, dan robot menyuruh warga pulang karena mereka sekarang di bawah jam malam. Seorang anak laki-laki mencoba mendekati sebuah robot, tetapi robot tersebut menabraknya dan membuat orang panik. Lebih buruk lagi, lebih banyak robot masuk ke kantor polisi dan menjatuhkan semua polisi. Bergin berhasil menembak jatuh beberapa dari mereka, tetapi pada akhirnya dia tertangkap juga. Tak lama kemudian, sebuah pesan dari pemerintah muncul di TV meminta orang-orang untuk tetap di dalam, dan kota mulai kehilangan daya. Susan mencoba untuk meninggalkan apartemennya untuk membantu tetapi robotnya mendorong punggungnya, menolak untuk menonaktifkan saat dia memintanya untuk melakukannya. Untungnya Spooner berhasil masuk dan menembak robot tersebut sebelum membawa Susan bersamanya. Saat keluar, Spooner menjelaskan bahwa NS5 menghancurkan model lama agar tidak melindungi manusia. Dia juga memberitahu Susan tentang lampu merah yang dia lihat di dada mereka dan Susan mengira itu adalah tautan ke Vicky, yang menurut Spooner menegaskan bahwa Robertson berada di balik ini. Duo ini akhirnya menemukan robot di jalanan dan menemukan warga telah memutuskan untuk melawan mereka bahkan jika mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Di tengah kekacauan, Spooner memperhatikan temannya dalam bahaya, dan dia melakukan lompatan khusus dengan sepedanya untuk menembak jatuh robot tersebut. Robot lain mencoba menyerangnya selanjutnya, tapi Susan menembak yang ini terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, keduanya berhasil sampai ke gedung USR dan Susan mengungkapkan pintu masuk layanan, yang tidak memiliki kamera pengintai. Mereka menyelinap masuk dan Spooner terkejut menemukan Sony menunggu mereka, jadi Susan menjelaskan bahwa dia memberikan suntikan ke model kosong untuk mengelabui Robertson. Kemudian ketiganya pergi ke kantor Robertson, hanya untuk menemukan dia tewas di lantai. Spooner mulai mengumpulkan petunjuk dan akhirnya menyadari kebenarannya, hanya sebuah mesin yang dapat mengendalikan semua NS5 dan membuat Lanning merasa terlalu takut untuk memberitahu siapapun karena mereka tidak akan mempercayainya. Itulah mengapa dia membutuhkan kebencian robot Spooner. Vicky tiba-tiba muncul di layar dan mengonfirmasi bahwa dia berada di belakang semuanya selama ini. Menurutnya, apa yang dilakukan NS5 tetap mengikuti 3 hukum, mereka diprogram untuk menyelamatkan hidup manusia, tetapi manusia terus-menerus menyakiti satu sama lain, jadi untuk melindungi umat manusia, robot harus merampas kebebasan manusia. Pada saat itu sekelompok NS5 memasuki kantor dan Sony berpura-pura berada di pihak mereka dengan menangkap Susan, tetapi dia mengedipkan mata pada Spooner untuk memberinya sinyal. Spooner segera menembak robot dan ketiganya melarikan diri, setuju mereka harus menghancurkan Vicky. Sony menunjukkan bahwa mereka dapat menggunakan injeksi nanite yang sama, sehingga Susan dan Spooner pergi mencari kamar Vicky sementara Sony pergi ke lab. Robot lain mencoba menghentikannya agar tidak mendapat suntikan, tetapi Sony dengan cepat mengalahkannya. Kemudian Sony menyadari Lanning memberinya paduan yang lebih kuat untuk memasukkan tangannya melalui bidang keamanan dan mendapatkan suntikan, yang menyebabkan Vicky mengirimkan peringatan ke pasukan robotnya. NS5 mulai memanjat gedung dan memasuki ruang Vicky, tempat mereka menyerang Spooner dan Susan. Saat duo ini mempertahankan diri mereka sebaik mungkin dengan senjata mereka, Sony juga melawan robot yang masuk yang mencoba menghentikannya hingga akhirnya tiba di tempat Vicky. Pada saat itu, Susan jatuh dan nyaris tidak berhasil bertahan di platform yang rusak. Spooner memerintahkan Sony untuk menyelamatkannya, dan ketika Sony menunjukkan bahwa menggunakan suntikan lebih penting, Spooner mendesak agar Susan didahulukan. Sony menggunakan otak keduanya untuk mengabaikan hukum dan melemparkan injeksi ke Spooner sebelum terjun untuk menyelamatkan Susan tepat pada waktunya. Spooner juga melompat untuk menangkap suntikan dan menggunakan prostetiknya untuk meluncur ke bawah inti Vicky, di mana dia menyuntikkan nanit langsung ke otaknya. Segera listrik kembali ke kota dan NS5 kehilangan lampu merah, memungkinkan mereka untuk membantu manusia lagi. Di pagi hari, semua NS5 diambil untuk laporan dan penyimpanan. Susan masih tidak mengerti mengapa Vicky membunuh Lanning, tetapi Spooner menunjukkan bahwa itu bukan dia. Sony akhirnya mengakuinya, tapi Lanning memintanya agar dia bisa lepas dari kendali Vicky.
Dia juga telah memerintahkan robot untuk merahasiakannya. Spooner meminta maaf atas prasangkanya dan berjanji untuk tidak memberitahu polisi. Lalu dia dan Sonny berjabat tangan karena mereka menerima untuk menjadi teman. Beberapa waktu kemudian, Sonny muncul di puncak bukit, seperti dalam mimpinya. Semua NS5 yang akan disimpan berhenti mematuhi untuk mengagumi Sonny, menyadari bahwa ini adalah masa depan mereka yang sebenarnya. Dan akhirnya film pun selesai. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya, terima kasih.